Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo anak-anakku peserta MPLS SMP Negeri 4 Sukatani tahun ajaran 2020-2021. Izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Devi Putri Wijayanti Sudarman. Ibu tinggal di Citapen, tempat tanggal lahir Ibu Purwakarta 9 September 1994. Ibu pernah bersekolah di TK Awalul Huda, terus SD-nya di SD Negeri 2 Sukajaya, SMP-nya SMP Negeri 1 Sukatani, SMA Negeri 1 Sukatani, dan pernah berkuliah di Unsika jurusan ekonomi, dan alhamdulillah puji syukur sekarang sedang berkuliah jurusan bahasa Indonesia di STKIP Purwakarta. Nah anak-anak, sebelum ke materi, Ibu akan memberikan semangat kepada kalian yang khususnya kalian yang mau masuk ke SMP tetap bersemangat walaupun belajarnya melalui daring atau luring, karena pandemik ini ya, kalian harus jaga kesehatan, tetap bersosial distancing, terus kemana-mana harus tetap menggunakan masker, terus jangan bergadang terus, jangan main game terus, dikurangin dulu main gamenya. Sekarang harus semangat membuka handphonenya untuk belajar daring atau belajar secara online, seperti itu ya anak-anak. Nah anak-anak, Ibu juga di SMP Negeri 4 Selatan ini, Ibu mengajar bahasa Indonesia. Nah nanti ketika kita sudah efektif lagi belajar face to face, nanti bertemu lagi dengan Ibu di sekolah belajar bahasa Indonesia. Ya anak-anak, kita langsung aja ke materi. Di sini di MPLS ini Ibu akan memberikan materi tentang budaya literasi. Nah, ada yang sudah pernah dengar belum budaya literasi itu apa? Mungkin kalian pernah mendengar kata budaya itu di pelajaran IPS waktu kalian SD. Pernah? Tahu nggak arti budaya dulu deh itu apa? Kalau yang belum tahu, Ibu akan kasih tahu. Nah, budaya itu sendiri adalah kebiasaan. Nah, literasi itu adalah kemampuan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca atau menulis. Kalian pasti sudah pada bisa kan? Membaca, menulis, karena kalian sudah diajarkan nih sama guru-gurunya waktu SD selama 6 tahun ini. Kalian pasti diajarkan membaca, apalagi kan kalau membaca itu diajarkan dari kelas 1 SD. Membaca, menulis, pasti tulisannya pada bagus-bagus nih ya, kelas 7 yang mau masuk ke SMP. Nah, dapat disimpulkan ketika budaya itu artinya kebiasaan dan literasi itu adalah berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca dan menulis. Nah, dapat disimpulkan ya, dengarkan ya anak-anak, pahami dan dengarkan. Ibu akan memberikan pengertian tentang budaya literasi. Nah, dapat disimpulkan budaya literasi ini adalah untuk melakukan kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca, menulis, yang pada akhirnya apa yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan sebuah karya. Nah, seperti itu. Nah, apalagi sih, mengapa sih budaya literasi itu penting bagi kalian, seperti itu ya. Nah, literasi ini dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis.
Padahal budaya literasi ini bermanfaat dalam mewujudkan peran generasi muda dalam aspek pembangunan negara. Nah, loh, bermanfaat dalam mewujudkan peran generasi muda dalam aspek pembangunan negara. Nah, berarti keberhasilan suatu negara itu berada di dalam pundak kalian sebagai penerus-penerus bangsa yang hebat-hebat. Berarti kalian itu harus membudayakan literasi itu dari sejak dini. Ya, kalau yang dari SD-nya sudah apa? Sudah membudayakan literasi, pasti sudah pada suka membaca, suka menulis. Nah, coba deh kembangkan sampai kalian nanti ketika kalian di SMP ini, ketika kalian sudah membudayakan literasi dari sejak ada, sudah pandai menulis, suka membaca. Nah, coba deh suka membacanya kalian, suka menulisnya kalian itu, coba deh di SMP juga nih, sekarang kalian kan mau masuk SMP ya. Nah, kalian juga coba budayakan literasi itu di SMP. Kalian harus membudayakan literasi di semua aspek ya. Misalkan ketika kalian sekarang sudah SMP, kalian harus jangan malas lagi membaca, jangan malas lagi menulis, karena ternyata di sini disebutkan budaya literasi itu manfaatnya untuk mewujudkan peran generasi muda dalam aspek pembangunan negara. Berarti kan istilahnya keberhasilan suatu negara itu ada di pundak generasi-generasi muda, seperti itu. Kalian jangan malas lagi membaca, kalian jangan malas-malasan lagi menulis, seperti itu ya. Walaupun misalkan kalian sekarang belajarnya secara daring atau secara online, nah kalian bisa nih memanfaatkan gadget kalian itu ke hal-hal yang lebih positif. Seperti itu ketika kalian sudah belajar online nih, wah apalagi nih biar kalian itu wawasannya luas, wawasannya bertambah lagi. Nah, kalian carilah di handphone kalian, di internet tuh ya. Sekarang mah banyak website-website atau misalkan di internet itu buku-buku pendidikan, buku-buku pelajaran, buku-buku fiksi atau buku-buku non fiksi, seperti itu ya. Kalian cari nih, karena saya mah suka membaca, seperti itu, mau cari buku deh di internet tentang misalkan buku-buku pendidikan, misalkan buku bahasa Indonesia. Nah, kamu tuh cari ya di internet, ada nih ternyata buku digital, buku online. Nah, kalian baca aja terus. Nah, membaca itu adalah sebagai pembuka wawasan kalian ya. Kalau misalkan kalian banyak membaca, wawasan kalian akan semakin luas, seperti itu. Berarti kalian dapat disimpulkan ya, budaya literasi itu manfaatnya untuk mewujudkan peran generasi muda dalam aspek pembangunan negara. Generasi muda ini kalian khususnya harus memiliki kepribadian unggul dan mampu memahami pengetahuan serta teknologi untuk bersaing secara lokal dan global. Bersaing secara lokal di sini yaitu bersaing secara istilahnya di lingkungan kalian, seperti itu ya, dan global itu menyeluruh istilahnya. Nah, kalian juga kan nanti ketika sudah SMP akan melanjutkan lagi nih pendidikan ke jenjang berikutnya, SMK ataupun SMA. Nah, setelah SMK dan SMA, walaupun misalkan nanti tidak, pasti akan ada yang melanjutkan ke universitas, misalkan. Nah, di universitas ini kan pasti akan bersaing, kalian itu bukan hanya dengan teman-teman sekelas kalian dulu, pasti dengan teman-teman kalian dari berbagai kota, seperti itu. Makanya
kalian harus membudayakan literasi itu biar kalian terbiasa nantinya, biar kalian tidak kaku lagi ketika kalian berkomunikasi dengan teman-teman yang dengan teman-teman yang baru kalian kenal seperti itu. Walaupun misalkan tidak ada yang misalkan yang sudah keluar SMK, terus kalian SMA, terus kalian kerja misalkan seperti itu. Nah, budaya literasi juga penting nanti ketika kalian di tempat kerja, misalkan kalian kerja di PT-PT besar seperti itu ya. Komunikasi ini, literasi ini juga sangat penting untuk menunjang karir kalian seperti itu. Jadi, budayakanlah membaca dan menulis dari sekarang, seperti jangan malas-malas lagi membaca, jangan malas-malas lagi menulis. Apalagi kan sekarang nih di pandemik ini ya COVID-19, kalian hanya di rumah saja. Manfaatkanlah waktu kalian tuh sebaik mungkin untuk untuk membaca ataupun menulis. Banyak kok menulis itu, misalkan menulis teks teks deskripsi, misalkan kalian tuh mendeskripsikan tempat wisata ya, atau misalkan kalian menulis tentang teks berita nih, berita yang sekarang lagi rame-ramenya di Indonesia, di dunia gitu ya, tentang COVID-19 khususnya di Indonesia, seperti itu menulis puisi. Kalian jangan bosan deh untuk membaca dan menulis seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi ke ini ya. Apa sih gerakan literasi di sekolah ya? Nah, gerakan literasi di sekolah itu adalah sebuah gerakan dalam upaya menumbuhkan budi pekerti siswa yang bertujuan agar siswa memiliki budaya membaca dan menulis sehingga tercipta pembelajaran sepanjang hayat. Nah, berarti tugas ibu di sekolah adalah untuk membiasakan kalian untuk membaca dan menuliskan. Nanti ketika kalian sudah masuk seperti biasa kan nanti ada di sekolah tuh kan ya fasilitas untuk membudayakan literasi itu, ada perpustakaan seperti membaca buku-buku fiksi, membaca buku-buku non fiksi seperti itu ya. Nah, apa saja sih kegiatan literasi di sekolah? Nah, ya, kalau Ibu akan memberitahu kepada kalian apa saja kegiatan literasi di sekolah yang diterapkan di sekolah. 1, ya, jadwal wajib ke perpustakaan. 2, membaca buku non pelajaran sebelum proses belajar dimulai. 3, membuat dinding motivasi di kelas. Nah, ya, Ibu ambil contoh jadwal wajib ke perpustakaan. Nah, nanti ketika kalian sudah masuk sekolah secara efektif, nanti pasti kalian akan disuruh sama ibu untuk ke perpustakaan. Misalkan ada nih waktunya pas mata pelajaran ibu tuh kalian membaca literasi di perpustakaan, lalu kalian nanti menyimpulkan misalkan buku yang sudah kalian baca itu tentang apa, dan nanti kalian akan mempresentasikan sendiri seperti itu. Nah, di sekolah kita juga literasi itu dilaksanakan setiap hari Kamis. Nah, sebelum kalian belajar secara efektif di kelas, kalian akan dikumpulkan di lapangan dan akan diberikan buku-buku non fiksi, lalu kalian membaca, dikasih waktu selama beberapa menit, kalian membaca, lalu nanti kalian mempresentasikannya di depan teman-teman kalian seperti itu ya. Nah, ada lagi yang akan Ibu jelaskan, yaitu
pentingnya mengapa perlu gerakan literasi sekolah. Nah, tujuan khusus gerakan literasi sekolah yaitu menumbuh kembangkan budaya literasi, membaca dan menulis siswa di sekolah, meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar lebih literat, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan. Ya, seperti itu ya. Dan apa manfaat diadakannya literasi? Tujuannya literasi itu adalah menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik, menciptakan budaya membaca di sekolah dan masyarakat, meningkatkan pengetahuan dengan membaca berbagai macam informasi bermanfaat, meningkatkan pemahaman seorang terhadap suatu bacaan. Nah, anak-anak, dapat disimpulkan dari video materi budaya literasi ini adalah ya kalian budaya literasi itu adalah kebiasaan kalian berpikir dengan proses membaca dan menulis seperti itu. Tugas kalian di materi kali ini adalah merangkum apa yang sudah Ibu berikan, lalu nanti dikirim ke grup yang sudah disediakan oleh panitia PLS SMP Negeri 4 Sukatani. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan ucap atau apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.